ya, nanti kalau kita terbuka di sini orang bakalan berpikir Anis tuh kayak ini harus jujur kan? Kamu tidak stupid tapi kamu bodoh. Berani ya? Emang gimana emang? Orang selalu berpikir, waduh lagunya terkenal dia pasti banyak uang. No lah, enggak gitu juga. Bilang, aku bernyanyi hanya untuk hobi saja. Jadi prioritas aku ya anak-anakku, anak didikku. Banyak orang bilang aku bodoh. Emang berapa dari musik itu berapa? Mau cerita nggak? Iya. Orang-orang udah tahu lah ngapain. Oh penyanyi itu? Iya. Penyanyi itu yang makai gitu. Tapi cuma 1 tahun bayar gitu. Nanti marah loh. Jadi nggak lebih. Kita kan nggak? Kita kan? Kan. Oke nanti kita kan ya. Udah ada setuju kan? Ada enggak? Pertama 3 juta. Jadi mereka bilang aku sombong. Kenapa? Babuatuau hasian. Babuatuau pangidoang mi hasian. Rade dua. Yaitu 1 dari 32 lagu karya 1 dari 33 lagu karya Molly Morse. Ada 32 lagu lagi. Yang paling populer saat ini tuh ada Outsura, Jatuh Cinta. Ini 2 lagu selain Rade Doa yang sangat populer. Tapi di tahun berapa yang pernah viral juga? Tahun 2015. 2015 judul Panombosan. 2015 ada lagu Molly Morse yang viral di tahun Molly. Molly Morse yang viral di tahun 2015. Judulnya Panombosan. Apa sih artinya Panombosan? Tahu. Pelampiasan. Jadi itu berceritanya untuk orang itu juga. Orang yang terinspirasi Rade Doa. Iya, Rade Doa itu 2018 baru mulai dikasih dengar sama orang-orang. Selama itu aku simpan dulu lagu. Panombosan itu lagu kedua. Lagu kedua Panombosan itu sempat viral di tahun 2015 tadi ya. Sekarang Rade Doa. Jadi ada 33 lagu yang sudah dibuat oleh Molly Morse. Jadi ingin tahu ya gimana sih perasaan atau mimik wajah atau gimana lebih ke atau gimana ya nangis kan pas menulisnya ya kan? Iya. Karena semua laguku kan gak ada yang kukarang-karang gitu ya. Aku biasanya karena aku orang yang gak pandai bicara sama orang, biasanya aku suka menulis. Iya. Jadi waktu aku nulis lagu misalkan Panombosan aku sampai nangis tuh. Iya, baru laguku ada satu lagi yang untuk bapakku, Malumho Bapak. Itu juga sempat viral juga. Malumho Bapak waktu ayahku meninggal, dan sebelum meninggal dia sakit. Ya aku setiap menulis lirik pasti nangis. Setiap nulis lirik. Iya. Kan ada 7 lagu buat 3 itu semua nangis. Enggak dong, tergantung kan ada lagu yang Lucu. Masa semua nangis? kan ada juga beberapa lagu bahagia. Ada lagu bahagia. Ya, lagu- Jatuh Cinta. Itu Itu nggak lagu mungkin aku bahagia. jatuh Nggak cinta. mungkin Jatuh Cinta nangis. Kan Pada hati. Ekspresi loh, ekspresi. Tergantung situasi kondisi hatiku waktu itu. Sikon. Iya. Oke. itu dalam satu lagu berapa lama Ciptainnya. ciptainnya? Itu beda-beda. Kalau lagu Malumho Bapak itu 15 menit selesai. Malum oh bapak 15 menit selesai. Iya, gitu bapakku keluar dari pintu, aku langsung ambil gitarku, aku nyanyikan gitu aja, aku rekam udah jadi. Terus Kalau Rade Doa 30 menit. Rade Doa 30 menit. Memang dari hati. Iya, setiap apa yang kurasakan ya. 15 menit, Malum Bapak 15 menit. Iya. Rade Doa udah kurang. Yang paling lama? Oh, aku lagi buat lagu bahasa Inggris itu hampir 2 minggu. Nah, judulnya Remember the Night. Itu 2 minggu. Iya. Paling lama 2 minggu. Iya. Kami sebulan kayak gitu. Satu lagu. Itu karena liriknya bahasa Inggris kan. Aku ada coba buat lagu-lagu bahasa Inggris gitu, makanya agak payah. Benadanya aku buat refnya kurang enak kan, aku ganti. Itu jadi membuat itu sih paling lama. Oke gini, teman-teman. Molly sudah ada 33 lagu. Tapi penasaran nggak apakah dia mendapatkan pundi-pundi rupiah dari 33 lagu itu? Mungkin bisa dijawab ini sama, pasti banyak yang penasaran bagaimana Rade Doa sampai jutaan orang nonton Outsura, cinta-cinta pertama tadi ya? Yang tadi Panombosan. cinta itu cinta. Oh, Jatuh Cinta. Jatuh Cinta juga sampai ribuan itu sebenarnya bagaimana pendapatan Molly?
Oh ya, nanti kalau kita terbuka di sini orang bakalan berpikir I'm stupid, you know, but again like, ini harus jujur kan? Kamu tidak stupid tapi kamu bodoh. Berani ya? Berani ya? Emang gimana? Kenapa bilang? Dia mau. Emang kenapa langsung mau bilang kalau dirimu bodoh and you are stupid? No, di mata orang-orang ketika orang berpikir lagu Molimor, lagu ciptaanku itu viral gitu, orang bakal mikir she has much money gitu, dia punya banyak uang. But actually guys, Ngerti aku. sorry, aku kadang campur-campur bahasaku. Jadi sebenarnya kalau aku bisa dapat uang kalau misalkan aku ya jual lagu di kontrak. Kayak lagu Rade Dwawi aku di kontrak. Lagunya di kontrak 1 tahun and I get money dan aku dapat uang gitu kan. Tapi orang selalu berpikir waduh lagunya terkenal dia pasti banyak uang. No lah, enggak gitu juga. Kan ada juga orang yang misalkan mereka minta lagu kita, ada orang yang enggak jujur sebagian. Entah lagunya dimasukkan kemana-mana setelah dibeli, tapi aku nggak dikasih bagian gitu. Dan aku juga nggak serakah kok kamu ngasih. Jadi sebenarnya pendapatan per bulan itu bukan dari lagu. Kalau diri Molly sendiri, Enggak. biaya kebutuhan bulanan itu bukan karena dari income lagu-lagu itu, Oh enggak. malah dari ngajar les, betul? Iya, aku Aku tahu tuh ceritanya ngajar di sini. ngajar. Aku kan buka tempat kursus bahasa Inggris. Jadi sebenarnya orang kan aku paling benci ketika orang bilang kamu udah punya kemampuan kenapa nggak fokus jadi artis. Kemarin ada haters yang bilang begitu sampai DM aku segala macam komentar tentang penampilanku yang apa adanya dan tentang musikku yang begini dan segala macam. Aku bilang aku bernyanyi hanya untuk hobiku saja. Jadi prioritas utamaku ya anak-anakku, anak didikku. Oh gitu. Jumlah anak didik 80 sebelum corona menyerang. Sebelum corona. 80. Iya. Aku basicnya pengen ngajar sih. Tapi pengen ngajar, tapi jagonya buat musik. Buat lain lagu, buat lain lagu. Pengen ngajar, jagonya buat lagu. Orang pengen buat lagu, tapi jagonya ngajar. Berarti aku bisa dua-duanya, Ci. Tapi belum punya pacar. jomblo. Oke. Tadi kan berbicara bahwa banyak orang bilang aku bodoh. Emang berapa dari musik itu berapa? Mau cerita nggak? Oh ya. Berat, Agak berat sih. Boleh dikasih tahu tapi ya haruslah. Oh, kalian mau tahu lagu yang mana dulu lah? Oke. Lagu Rade doa. Pastinya Rade doa. Aduh, Rade Dua. Aku takutnya kalau aku beritahu bakalan ada beberapa orang yang membenci mereka dan membenci aku juga gitu. Jadi rahasia. Pokoknya aku nggak dapat royalti setelah selain hak pakai lagunya 1 tahun. Yang pakai siapa? Orang-orang udah tahu lah ngapain. Oh, penyanyi itu. Iya, Penyanyi itu yang makai gitu. Tapi cuma 1 tahun bayar gitu. 1 tahun bayar. Kemarin janjinya ada royalti dari NSP gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak dikasih. Bukan nggak dikasih ya, mungkin lagi Lupa. Jadi Molly nggak mau ceritain berapa dapatannya dari Bundi. Yang Rade menjadikan doang. itu perasaanku nilai lagu kita. Kemarin ada orang minta laguku, Kak Molly bisa kita nyanyikan lagunya. Aku bilang harganya, aku bilang pertama 3 juta. And mereka bilang sombong. Kenapa? Dan mereka Lagu mana yang 3 juta ini? ada lagu. Kan aku biasanya setiap posting lagu aku posting di Instagram. Aku buat lagu aku posting di Instagram. Biasa ada orang yang nanya Kak lagunya bisa kami nyanyikan. Aku bilang karena kasus Rade Dua kan jadi malas jual lagu kan gitu. Jadi aku bilang aku sih bercanda. Aku bilang laguku 3 juta. Kalau mau 3 juta ambil. Tahu mereka bilang apa? Murah kali gitu. Kok murah? Mereka bilang astaga kok bisa sampai segitu. Pencipta lagu senior aja lagunya cuma 1 jutaan aja katanya. Aku jawab begini, aku juga penulis novel. Aku bilang aku jual novelku itu mungkin harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain. Kan tergantung kitanya, kenapa harus disesuaikan sama. Iya. Kalau dirimu suka ya beli, kalau enggak ya nggak apa-apa kan gitu. Iya, tapi orang- Aku mau jual berapa terserah aku. Karena kan dong. lagu itu ada kisahnya. Iya betul. Aku bisa Ada air, sembuh. ada air mata, ada pengorbanan yang ku berikan untuk menciptakan lagu. Tapi orang Batak kan biasanya pasarnya lagunya 1.500.000 gitu. Kayak lagu Panembusanku,
pertama kali dibeli oleh Six O Trio setelah lagu itu viral 2015, dibeli 1.500.000. Mereka penyanyinya. Mereka penyanyinya kan enggak sebenarnya, ya sih yang membuat sedih. 1.500.000 misalkan kontraknya udah selesai 1 tahun, kan videonya nggak langsung dihapus sih setelah 1 tahun, kan selamanya untuk mereka. Setelah itu Jadi dia setelah itu aku dapat apa? Iya, masuk semua ya. Nah, jadi setelah itu aku dapat apa? Mbak Dino di sini kan? Gitu. Gitu sih. Banyak. Akan masih mau jual-jual lagu atau memang nggak akan jual lagu lagi? Kemarin aku dapat telepon dari Arab. Kemarin dapat telepon, bisa nggak nyanyikan lagu Malum Ho Bapak itu. Kalau aku tanya opa aku tadi, opa bisa jual lagu nggak? Dia bilang mau berapa kau kasih. Jadi aku mikir aku masih terlalu muda untuk menjual lagu. Nanti kalau udah tua barulah jual-jual lah ya kan. Berarti belum. Aku nggak pengen sebentar. Berarti Molly belum mau jual lagu. Tapi kalau udah waktu sekarang aku nggak punya uang lagi, harus aku jual deh. Oh, Enggak. Covid juga Covid. tergantung situasi dan kondisi. Karena aku kan mau buat single sama buat ngeluarin beberapa laguku. Kalau nggak ada uang, aku kan mau produserin diri sendiri dibantu sama opa. Jadi kalau misalkan nggak ada uang gimana? Terpaksa Beli kamera, beli peralatan recording gimana? iya, beli makan. Masa dari les kan gitu? Makeup ya. Aku nggak make up. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Rani doang. Aduh, serah. Oke, ada yang mau tanya lagi Mual? Mall, namanya mall. Mual. Mual. Di air bata. Oh mual. Bisa bahasa Batak nggak sih? Bata air. Bisa. Boy? Boy dong. Nanti kita lanjutkan pembicaraan kami secara pribadi, kami tutup dulu. Jangan lupa subscribe channelnya Subscribe ya. Molly Subscribe. Morse di YouTube Molly Morse, dan subscribe channel Pustaka Record. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.